Di depan gate yang telah dimasuki oleh Sung Jinwoo dan semua tim penyelamat, nampak semua orang telah menunggu keluarnya mereka setelah mengetahui jika gate tersebut sangatlah berbahaya. Terlihat semua orang khawatir jika terjadi apa-apa di dalam gate tersebut. Karena meski yang memasuki gate itu adalah para hunter tingkat atas, ditambah dengan 3 orang rank S yang ada di dalam, namun jika hal terburuk yang terjadi, maka Korea akan kehilangan kekuatan yang sangat besar. Lalu setelah 2 jam satuan waktu normal, siluet bayangan dari para hunter pun muncul dari balik gate. Namun rasa senang yang mereka semua rasakan saat ini berubah menjadi keheranan. Karena semua hunter tersebut terlihat murung dan bersedih. Bahkan hunter rank S sekelas Cha Hae-in pun sampai harus dibopong untuk berjalan keluar dan dia terlihat tertati-tati. Tentu semua orang berasumsi liar setelah melihat semua hunter yang keluar dengan ekspresi seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam gate rank C ini? Hwa Jinchul pun meminta tolong pada petugas dan hunter yang berada di depan gate untuk memindahkan mayat-mayat yang ada di dalam dungeon untuk keluar. Jinwoo masih memikirkan beberapa hal saat ini karena jawaban yang dia inginkan masih belum didapatkan 100%. Ditambah lagi sang arsitek pun sudah Jinwoo habisi karena memang dia sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Hwa Jinchul menyampaikan ternyata ada sekitar 10 hunter kelas tinggi yang mati. Beruntungnya gate ini tak menjadi dungeon break karena jika saja gate ini menjadi dungeon break, maka korban jiwa akan dialami oleh negara Korea lebih besar lagi. Hwa Jinchul pun sampai speechless karena Sung Jinwoo berniat menghentikan dungeon seberbahaya ini sendirian saja. Dalam hati Sung Jinwoo, dia cukup menyesal saat ini karena awalnya dia memang memberitahukan pihak Bravery Guild untuk menghubungi pihak asosiasi hunter dan menyampaikan jika double dungeon telah muncul di tempat tersebut. Namun dia tak menyangka jika Bravery Guild dan pihak asosiasi akan membantu sampai hal seperti ini akan terjadi. Hasil tindakan yang telah Jinwoo ambil akhirnya menjatuhkan korban jiwa. Jinwoo berterima kasih banyak dan berkata, jika kali ini dia selamat berkat bantuan Hunter Guild beserta pihak asosiasi divisi pengawasan. Hwa Jinchul menyampaikan jika memang tugasnya untuk mengawasi semua hunter terutama hunter rank S. Dan kali ini dirikulah yang meminta bantuan ke Guild Hunter hingga membuat korban jiwa berjatuhan begitu banyak. Dalam penyesalannya, Hwa Jinchul pun ingin mengetahui bagaimana cara Jinwoo bisa mengetahui jika double dungeon akan muncul di tempat ini. Dengan lirik Jinwoo berkata jika gate lah yang meminta Jinwoo untuk ke tempat ini. Atau bisa diartikan jika Jinwoo diundang oleh gate itu sendiri. Jinwoo menjelaskan sedikit tentang pesan yang dia terima dari sistem. Dan sayangnya hanya dia saja yang dapat melihat pesan tersebut. Hwa Jinchul pun yang sudah percaya kepada Jinwoo tak berpikir jika kali ini Jinwoo hanya bercanda saja di depan para korban yang sudah tiada. Maka pernyataan Jinwoo itu memanglah benar dan dapat dipercaya tentang sistem yang dibicarakan olehnya. Hunter Cha pun menanyakan kabar dari Hunter Sung Jinwoo apakah dia baik-baik saja. Tentu Jinwoo berkata jika dirinya baik-baik saja karena yang terluka bukan dirinya melainkan Hunter Cha. Namun tiba-tiba Jinwoo pun ambruk dan pingsan setelah berkata jika saja dia hanya sedikit kecapean. Semua orang pun bergegas membawa Sung Jinwoo ke rumah sakit untuk dirawat. Beralih ke negara Jepang yang saat ini sedang mempersiapkan batu mana kristal yang diperlukan oleh Yuri Orlov. Dia akan menggunakan semua batu mana tersebut untuk menutup gate dengan skill barrier miliknya. Dengan 200.000 ton mana kristal yang sudah disediakan tentu membuatnya sangat yakin jika dia bisa menutup gate besar itu dengan skill barrier hebat miliknya. Dia menjelaskan sedikit tentang cara kerja barrier miliknya. Di sini Yuri akan membuat sebuah barrier yang besar dan kuat di sekitar gate tersebut. Lalu semua energi sihir di mana kristal akan diserap oleh gate tersebut untuk memperkuat kembali skill miliknya. Namun di sini dia sedikit merasa aneh, karena mulai tadi dia seakan-akan sedang diawasi oleh suatu sosok dari kejauhan. Dengan lantang dia bertanya tentang siapakah orang yang sudah mengawasinya, mengapa dia bersembunyi terus-menerus dan tidak menampakkan dirinya. Tentu salah satu pengawas yang ada di sana sedikit heran, karena dia sudah sangat yakin jika tak akan ada warga sipil di tempat itu. Dungeon break di sini akan terjadi 1 hari lagi, maka semua warga sudah sepenuhnya dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun Yuri berkata kembali kepada sang pengawas, jika dia tak pernah berkata sosok itu adalah manusia. Dari kejauhan terlihatlah Sung Il-hwan sedang mengawasi Yuri yang nampak memiliki indera yang sungguh tajam. Di sini Sung Il-hwan seakan-akan sudah mengetahui hal yang akan terjadi di tempat ini. Maka jalur kejadian di tempat ini akan berjalan sesuai perkiraan. Kejadian tersebut adalah bencana besar yang sudah terencana. Semua sudah dipersiapkan dari segala macam persenjataan lengkap dan tentara di sana untuk berjaga-jaga jika Yuri Orlov gagal saat menghalau monster di dalam gate tersebut. Minoru dan Kanai serta Sugimoto pun sudah bersiap di pos mereka masing-masing.
Di sini Kanae beranggapan jika para tentara hanya digunakan sebagai perisai hidup untuk mengulur waktu saat Yuri Orlov gagal. Hal itu sama seperti mereka para hunter yang berada di garis depan. Maka mau tak mau mereka semua harus bertahan hidup sekuat mungkin jika memang ingin bertahan hidup di tempat ini. Hal ini menunjukkan jika kita manusia bukanlah apa-apa di hadapan bencana yang sangat besar. Yuri dengan sangat sombongnya beranggapan jika dia sepertinya akan menyelesaikan Gate Rank S sendirian saja jika memang semua persiapannya sangat sempurna seperti ini. Lalu tak lupa dia menenggak alkohol yang selalu dia minum setiap saat. Sampai dia ditegur oleh sang pengawas karena tak baik bagi Yuri yang akan melakukan tugas dalam keadaan mabuk. Namun dengan sombongnya dia berkata hanya mencicipi minuman itu sedikit saja. Dan dirinya akan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan bagi seluruh warga Jepang setelah ini. Dia bertanya pada sang pengawas jika berapa hunter rank S yang saat ini dikerahkan oleh pihak Jepang. Dan diketahui jika ada 15 hunter rank S yang sudah ditempatkan pada pos mereka masing-masing. Mengingat hanya sedikit saja hunter yang dikerahkan, maka Yuri bertanya jika apakah pihak Amerika tak membantu sama sekali di raid kali ini. Namun diinformasikan jika muncul Gate Rank S juga di Amerika. Tentu hal itu membuat semua hunter Amerika berfokus untuk menutup gate yang ada di negara mereka terlebih dahulu. Tiba-tiba gate pun nampak akan terbuka dengan pancaran energi sihir yang sangat luar biasa kuat. Bangunlah Sun Jinwoo di ranjang rumah sakit seperti di saat dia terbangun saat menjadi seorang player dari sistem pertama kali. Pintu ruangan pun terbuka, dan Jinwoo pun mengunjungi Hyunimnya yang saat ini terbaring di rumah sakit. Mengetahui Jinwoo yang seperti terkejut setelah melihat Jinwoo terbangun, tentu Jinwoo menanyakan hal tersebut pada Yoon Jinho. Ternyata diketahui saat ini Jinwoo telah pingsan dan tertidur di rumah sakit ini selama 3 hari lamanya. Sempat terfikirkan jika Sun Jinwoo tak akan bangun lagi. Namun bahagianya Yoon Jinho melihat Hyunimnya saat ini sehat walafiat. Tentu mengetahui jika dirinya tertidur selama itu membuat Jinwoo terkejut. Kemungkinan ini adalah efek kelelahan yang terlalu berlebihan dialami Sun Jinwoo. Tiba-tiba Jinwoo pun sadar akan suatu hal yang penting. Setelah dirinya mengingat perang besar yang diperlihatkan sebelumnya. Jinwoo bertanya tentang bagaimana gate besar yang keluar di negara Jepang. Karena jika sudah 3 hari, maka gate itu akan menjadi dungeon break saat ini. Keadaan flashback di mana saat gate tersebut terbuka. Semua hunter dan pasukan militer dibuat sangat terkejut setelah melihat sosok yang keluar dari dalam gate tersebut. Muncul sosok raksasa yang biasanya menjadi sosok boss monster di dalam dungeon. Mereka keluar dari dalam gate dalam jumlah yang sangat besar. Tentu itu membuat semua orang keheranan dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Dengan sangat percaya diri, Yuri pun memulai proses pembuatan barrier miliknya pada gate itu. Energi sihir pun terkumpul di sekitar gate itu dan mulai membentuk sebuah perisai transparan yang menutupi gate rank S itu. Raksasa yang ada di sekitar gate berusaha untuk menghancurkan barrier tersebut dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun sesuai perkiraan, jika barrier milik Yuri sangatlah kuat, membuat barrier itu pun tak bisa dihancurkan bahkan tak dapat tergores sedikit pun. Tapi dari belakang ada suatu sosok yang sampai membuat Yuri Orlov tak dapat berkata apa-apa dan harus pasrah dengan keadaan. Karena muncullah sosok raksasa yang berpuluh-puluh kali lipat lebih besar dari dalam gate. Dengan sekali tebasan kapak yang dia genggam, membuat barrier milik Yuri pun langsung sirna. Setelah hal yang diceritakan Jinho pada Hyunimnya itu, membuat Sun Jinwoo pun merasa sedikit tak enak hati. Di kantor asosiasi arsitektural, ayah Jinho pun nampak seperti terbangun dari tidurnya. Dia merasa mungkin tiba-tiba tertidur tanpa dia sadari kembali di meja kerjanya karena penyakit yang dia derita. Sekretarisnya pun mengatakan jika sang ketua sudah tertidur hampir 24 jam di sana. Di sini anak buahnya ternyata diperintahkan oleh ayah Jinho jika dia tak bangun saat tertidur selama 24 jam lebih, maka dia diminta untuk membawanya ke rumah sakit. Dan saat ini mengetahui jika waktu hampir menunjukkan 24 jam, maka sang sekretaris pun ingin membawa sang ketua ke rumah sakit. Lalu sang sekretaris memberikan berkas-berkas tentang seorang pasien yang memiliki penyakit yang sama dengan ketuanya, yaitu tidur abadi. Dia adalah pasien pertama yang berhasil untuk terbangun dari tidur abadinya setelah bertahun-tahun. Dan pasien tersebut adalah ibu dari hunter rank S Sun Jinwoo. Dalam hati sang ketua pun dia menyadari jika mungkin Jinwoo memiliki cara untuk membangunkan dan menyembuhkan penyakit tidur abadi itu. Semua orang khawatir terhadapnya, termasuk sang istri yang juga datang ke kantor dan bertanya padanya, mau sampai kapan hal ini akan disembunyikan dari anaknya Yoon Jinho. Beralih ke dungeon break yang terjadi di Jepang. Yuri Orlov harus puas dengan perannya yang hanya menjadi makanan untuk sang raksasa di sana. Kekacauan pun mulai terjadi. Semua pasukan militer mengeluarkan segala kemampuan mereka untuk menahan para monster-monster ini, supaya mereka tak menyebar dan menyebabkan kerusakan lebih parah lagi.
Namun seperti yang diketahui, jika semua senjata manusia tak akan berefek apapun, karena memang senjata para tentara tak dialiri dengan sihir. Entah itu senjata dari tank yang sangat besar, ataupun helikopter yang sangat canggih, hal itu adalah usaha yang sia-sia saja. Lalu terlihatlah Kanae dan Minoru mencoba melawan salah satu raksasa yang ada di hadapannya. Tak seperti musuh-musuh mereka sebelumnya, yang terlihat sangat mudah untuk mereka atasi. Kali ini terlihat jika monster ini memiliki gerakan yang begitu cepat dan lincah, meskipun mereka memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Tentu hal ini sempat membuat Kanae dan Minoru terkejut, karena bagaimana bisa monster dengan ukuran sebesar ini dapat mengimbangi gerakan Hunter x seperti mereka. Ternyata kehancuran yang terjadi saat ini disiarkan langsung oleh pemerintah Jepang untuk memantau situasi terkini. Terdengar narasi-narasi yang tak percaya dengan semua kehancuran yang terjadi saat ini. Di sisi lain, Sung Jinwoo pun menyaksikan siaran tersebut melalui televisi. Dia beranggapan jika saat ini keadaan di Jepang sudah mirip dengan raid Pulau Jeju. Jika saja ini dibiarkan, maka seluruh wilayah Asia akan mengalami kehancuran yang sama. Saat Jinwoo berpikiran untuk secepatnya membantu, terdengarlah suara dari belakang jika Jinwoo diminta untuk tidak pergi. Jin-A seakan-akan mengetahui niat dari kakaknya, dengan lirih meminta untuk kakaknya tak pergi ke tempat yang sangat berbahaya itu. Jin-A bersikeras untuk melarang kakaknya pergi ke Jepang karena hal itu pasti sangatlah berbahaya. Mengetahui kondisi mental adiknya sedang tidak baik-baik saja, Jinwoo pun menenangkan adiknya dan menjawab jika dia tak ingin pergi ke sana. Karena setelah melalui banyak masalah, Jinwoo ingin beristirahat sejenak saat ini. Saat berada di taman, Jinwoo pun meminta Beru melaporkan segala situasi yang terjadi pada adiknya selama dia pergi. Beru pun sangat patuh layaknya seorang pelayan yang pernah dia tonton di drama kolosal sebelumnya. Jinwoo yang mengetahui jika prajuritnya sudah keracunan drama kolosal pun hanya menghela nafasnya. Dan informasi didapatkan jika saat ini adiknya Jin-A mengalami trauma berat seperti saat Jinwoo melakukan raid pertamanya 4 tahun yang lalu. Saat Jinwoo beranjak pulang ke rumahnya, diajaklah Jinwoo ke suatu tempat oleh mobil yang menghampiri dirinya di jalan. Ternyata Jinwoo diajak bertemu oleh ayah Yoon Jin-woo yang notabene adalah orang penting di negara Korea ini, karena kedudukannya yang menjadi seorang ketua di perusahaan miliknya. Dia memperkenalkan dirinya kepada Sung Jinwoo jika dia adalah Yeo Myung-han dari Yujin Construction. Tanpa basa-basi, ayah Yoon Jin-woo pun langsung kepada intinya. Dia menyodorkan sebuah cek kosong dan berkata jika dia bukanlah orang yang angkuh sampai-sampai berpikir bisa membeli segala hal dengan uang. Apalagi yang saat ini dia ajak bicara adalah seorang Hunter x yaitu Sung Jinwoo. Dia berharap Jinwoo mengerti akan ketulusan hatinya untuk meminta bantuan dari Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo sadar dengan tindakan ayah Yoon Jin-woo saat itu. Tentu percakapan mereka mulai dari sini tak boleh bocor ke pihak luar. Lalu Jinwoo bertanya apa yang ketua inginkan dariku. Dengan berat hati dia pun menjelaskan jika saat ini dia menderita penyakit langka. Dan itu adalah penyakit yang sama dengan penyakit yang dimiliki oleh ibumu sebelumnya. Jinwoo pun terkejut dengan apa yang telah diutarakan oleh ayah Yoon Jin-woo. Saat Jinwoo bertanya apakah Yoon Jin-woo sudah tahu tentang hal ini, dia pun menjelaskan jika tak ada yang tahu tentang penyakit ini kecuali istri, dokter, serta sekretaris kepercayaannya. Dengan senyum tipisnya, Jinwoo pun merasa tersanjung karena dia menjadi orang yang keempat. Ayah Jinwoo pun menjelaskan dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari obat dari penyakitnya ini. Namun hanya satu orang saja yang berhasil terbangun di seluruh dunia dari penyakit ini, yaitu ibumu. Meski mungkin itu adalah suatu hal yang kebetulan saja, namun dia bersikeras ingin Jinwoo membantunya untuk menyembuhkan penyakitnya ini. Tentu dengan kebaikan Hunter Sung Jinwoo ini, dia tak akan melupakan bantuan tersebut seumur hidupnya. Kembali lagi saat ini, Jinwoo telah dihadapkan kepada pilihan yang mendesak dan harus segera dirinya tangani. Di Jepang, para reporter sudah menyiarkan kengerian yang teramat sangat luar biasa terjadi di sana. Seluruh bangunan hancur lebur, pepohonan sudah tak berwujud lagi. Seakan-akan keberadaan para monster ini ingin menghapus seluruh jejak peradaban manusia di sana. Apalagi sosok monster ini memakan semua manusia yang mereka temui. Tentu mereka panik karena pasti mereka juga akan menjadi target makanan dari para monster-monster tersebut. Namun karena mereka saat ini menggunakan helikopter saat menyiarkan, mereka beranggapan selama menjaga jarak dari sang monster, serta menjaga ketinggian yang cukup, tak akan menjadi masalah bagi mereka semua saat ini. Nampaklah pemandangan yang sangat tak biasa, karena daripada berfokus pada monster raksasa yang berkeliaran, mereka saat ini malah berpikir apa yang sedang dijaga oleh monster yang paling besar di depan gate tersebut. Karena sosok itu tak melakukan apapun seperti sedang menunggu sesuatu dengan menjaga gate itu.
Monster itu memiliki ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar daripada monster-monster yang sedang berkeliaran. Merasa tak tahu dengan apa yang ditunggu oleh sang monster raksasa itu, mereka malah beranggapan jika monster besar itu saat ini bukanlah makhluk hidup. Karena meski terlihat bernafas dan sedikit bergerak, namun sosok itu tak melakukan apapun layaknya mesin yang sudah dirancang oleh sebuah sistem. Lalu diketahui informasi jika dari 30 monster raksasa yang berkeliaran, hanya ada 2 monster yang dapat dikalahkan oleh para hunter. Di kantornya, Yu Jinwoo pun terkejut mendengar keputusan dari Hyunimnya tersebut. Karena Sun Jinwoo, hunter rank S ke-10 dari Korea, berkeinginan akan terbang menuju ke Jepang dan memberi bantuannya. Jinwoo awalnya sangat mengkhawatirkan keputusan dari Hyunimnya itu. Namun Jinwoo menjelaskan jika dengan berhasilnya bantuannya nanti, maka Guild Ajin akan menjadi sangat terkenal. Bahkan mungkin tak hanya negaranya yang mengetahui Guild Ajin, namun semua orang di seluruh dunia akan mengetahuinya. Jinwoo pun tetap khawatir meski sudah dijelaskan seperti itu. Dalam hati Jinwoo pun beranggapan jika adiknya Jinwoo ini merasa khawatir tak seperti biasanya. Karena Yu Jinwoo memiliki sifat yang selalu optimis dan percaya kepadanya selama ini. Namun sepertinya dia menilai Jepang sudah menjadi bencana yang sesungguhnya dan itu adalah bencana yang sangat besar. Namun dengan keyakinannya, Yun Jinwoo pun tiba-tiba menyetujui permintaan Hyunimnya itu dengan satu syarat. Jika dia harus ikut bersama Hyunimnya ke Jepang. Saat Sun Jinwoo terkejut, Yun Jinwoo pun menjelaskan jika dalam beberapa kejadian sebelumnya, kejadian Red Gate, Red Pulau Jeju, Double Dungeon yang terjadi baru-baru ini, berita yang disiarkan adalah tentang Hyunimnya saja, dan dirinya tak pernah muncul di berita manapun. Pada intinya Yun Jinwoo pun ingin eksis juga dan terliput di sisi Hyunimnya itu. Tentu Jinwoo pun merasa aneh dengan keinginan adik gilanya itu. Sun Jinwoo pun memperingatkan Yun Jinwoo jika tempat yang mereka tuju saat ini adalah tempat yang sangatlah berbahaya. Jadi nyawamu akan terancam kapan saja jika kau ingin bersikeras ikut. Namun jawaban yang sangat manis diutarakan oleh Yun Jinwoo jika dia percaya pada Hyunimnya Sun Jinwoo. Karena jika dia berada di sisi Sun Jinwoo, maka dia pasti akan selamat seperti semua insiden yang pernah dia alami sebelumnya bersama Jinwoo. Dengan senyum leganya, Sun Jinwoo pun sangat terkesan dengan jawaban Yun Jinwoo. Lalu Jinwoo pun beranjak pergi dan pulang serta berkata kepada Yun Jinwoo jika dirinya hanya bercanda sebelumnya, maka lupakan saja tujuan pergi ke Jepang. Dalam perjalanan pulangnya, Jinwoo pun memikirkan beberapa hal. Dia merasa mungkin masih ada hunter yang lebih kuat daripada dirinya, mengingat dia hampir kalah saat melawan arsitek tanpa menggunakan skill shadow-nya. Tentu dunia yang sangat luas ini akan menyimpan banyak misteri. Maka dia harus membuang pemikiran untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Karena menurutnya dia bukanlah seorang pahlawan seperti di komik-komik ataupun di film. Saat pulang, Jinwoo pun disambut dengan hangat oleh ibunya. Dan saat makan malam bersama ibunya, Jinwoo pun tak melihat Jin-A di sana. Dia masih berdiam diri di kamarnya karena mungkin masih mengalami pasca trauma. Di kejadian sebelumnya ternyata Jinwoo menolak dengan halus cek yang diberikan oleh ayah Yun Jinwoo. Jinwoo beralasan jika hal itu hanyalah kebetulan saja dan dia tak memiliki metode apapun untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Jika saja memang Jinwoo memiliki metode seperti itu, tentu dirinya akan menjualnya dengan harga yang sangat mahal tentunya. Saat berada di dalam lift, Jinwoo berpikir meski dia adalah ayah dari adik angkatnya Yun Jinwoo, namun Jinwoo tak begitu mengenalnya selama ini. Jinwoo masih ragu jika apakah ayah Yun Jinwoo benar-benar memiliki penyakit tersebut atau mungkin dia memiliki niatan yang lain. Karena mengetahui dia adalah seorang CEO yang sangat hebat dan terkenal. Jumlah Holy Water of Life yang dimiliki oleh Sun Jinwoo sangatlah terbatas. Maka Jinwoo harus menggunakan item itu dengan sangat bijak. Kembali pada situasi Jinwoo makan bersama ibunya. Dia harus memilih pilihan terbaik untuk kebaikan orang banyak. Dengan lirih Jinwoo pun berkata pada ibunya, "Ibu, aku pasti akan kembali." Dalam hati Jinwoo sebelumnya dia beranggapan banyak orang lain yang lebih kuat daripada dirinya. Maka jawaban yang tepat adalah Jinwoo harus menuju ke medan perang untuk menjadi lebih kuat lagi dan melampaui segala batasannya. Sang ibu berkata jika kau sangat mirip dengan ayahmu. Bahkan dia akan segera bergerak meski sedang makan saat mendapatkan panggilan darurat dari kantor pemadam kebakaran. Jin-A pun hanya meringkuk di dalam kamarnya saat mendengar jawaban kakaknya yang tersayang itu. Lalu Jinwoo pun masuk perlahan-lahan ke dalam kamar Jin-A. Jinwoo merasa bingung harus memulai percakapan itu dari mana. Lalu Jinwoo pun berkata jika baru-baru ini dia mengatakan mengalami kondisi yang sangat dekat dengan kematian. Namun pada akhirnya dia masih bisa kembali dengan selamat. Dia berkata sangat bersyukur dan bahagia saat dia selamat dan kembali ke rumah melihat orang-orang yang dia cintai.
Maka dari itu, Jinwoo tak ingin kehilangan rasa bersyukur dan bahagianya itu, karena mungkin bahaya kali ini jika dibiarkan akan menimpa mereka semua. Jinwoo pun berjanji jika dirinya pasti akan kembali lagi dengan selamat. Dan tak lupa, Jinwoo berterima kasih pada adiknya karena sudah mengkhawatirkan kondisi kakaknya ini. Dengan tangis yang berlinang di matanya, Jin-ah pun mengkhawatirkan keputusan kakaknya itu. Jinwoo pun berkata, meski jarak kita sangatlah jauh, namun diriku akan tetap melindungimu. Sambil Jinwoo menanamkan prajurit Shadow-nya yang cukup untuk membasmi hunter yang tingkat tinggi sekalipun. Konversi pers diadakan oleh pihak Asosiasi Hunter Korea dan mempersilahkan Jinwoo untuk menyampaikan pesannya. Pada intinya adalah dia dengan sangat yakin akan berangkat ke Jepang dan membantu negara Jepang untuk menutup gate rank S yang ada di sana. Saat di bandara, Jinwoo pun melihat tatapan keyakinan pada Yoon Jin-ho yang terlihat sudah berkemas dan sudah bersiap. Mengetahui hal tersebut, tentu Jinwoo tak bisa melarangnya lagi. Akhirnya berangkat langsung Jinwoo dengan Yoon Jin-ho di bandara. Dan Guild Ah Jin pun siap menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan seluruh Asia saat ini. Di suatu tempat yang ada di wilayah negara Jepang, nampak pasukan militer sedang membantu warga-warga untuk mengevakuasi diri mereka ke wilayah yang lebih aman. Mengingat para monster raksasa semakin berkeliaran sangat jauh dari gate mereka muncul. Perdebatan terjadi karena banyak korban yang tak bisa bergerak dan saat ini kendaraan sudah mencapai kapasitas maksimalnya. Saat solusi sudah ditemukan dengan beberapa tentara yang akan tetap tinggal dan mendahulukan keselamatan para warga sipil, ternyata di depan mereka saat ini terlihat sosok monster raksasa yang sudah bersiap menyantap mereka semua. Dengan sangat panik semua prajurit melesatkan peluru mereka ke arah sang monster. Namun kulit mereka layaknya tank yang terbuat dari baja dan tentu peluru itu tak memberikan dampak apapun pada sang monster. Saat sang tentara akan ditangkap untuk dimakan, tiba-tiba tombak hitam menancap dalam pada sang monster, hingga membuat sang monster sampai terseret sangat jauh dengan serangan tombak hitam tersebut. Itu adalah tombak dari Jima, Shadow milik Hunter Sun Jinwoo. Semua orang di sana sangatlah kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi saat ini. Tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda yang berkata jika di sini sudah mulai berbahaya, maka segeralah mengevakuasi diri bersama warga-warga ke tempat yang lebih aman. Bahkan di sini terlihat Jinho juga sudah bersiap dengan sigap menyelamatkan beberapa warga dari puing-puing bangunan yang mulai runtuh. Dengan aura yang sangat kuat Jinwoo keluarkan dari dalam tubuhnya, dia pun bersiap untuk menghabisi para monster yang ada di tempat ini. Jima pun berubah menjadi raksasa yang begitu besar dan menyerang sang monster dengan tombak hitamnya. Pertarungan dua raksasa yang sangat kuat pun terjadi. Di saat Jima masih sibuk bertarung, Jinwoo pun berlari sambil membawa satu dagger dan satu tangannya di dalam saku untuk mendekati titik vital dari sang monster bajingan ini. Dengan sangat dalam, Jinwoo pun menebas monster itu menjadi dua dengan dagger tajamnya itu. Di tempat lain yang ada di wilayah Amerika, beberapa hunter mulai menggunjing Sun Jinwoo yang datang ke Jepang. Mereka menganggap Jinwoo seakan-akan seperti layaknya pahlawan kesiangan yang membantu pihak Jepang dengan naifnya. Mereka juga mendapatkan informasi jika Nyonya Selner juga belum mengaktifkan level pertama pada Sun Jinwoo. Mereka beranggapan tentu Sun Jinwoo akan tewas saat melawan para monster-monster tersebut. Mereka berkata jika mereka saja yang sudah ditingkatkan kekuatannya oleh Nyonya Selner memiliki batasan kekuatan, apalagi Hunter Sun Jinwoo yang belum ditingkatkan kekuatannya oleh Nyonya Selner. Mereka meremehkan Sun Jinwoo karena pasti dia menyamakan kekuatan para monster raksasa itu dengan para serangga-serangga yang ada di Red Pulau Jeju sebelumnya. Mereka mulai bertaruh untuk kematian Sun Jinwoo. Lalu terdengarlah percakapan mereka oleh salah seorang yang duduk sendirian di samping mereka. Dia bertaruh seluruh gedung Avenger untuk keberhasilan Hunter Sun Jinwoo. Dia adalah Thomas Andrew, sang hunter tingkat nasional dari Amerika. Tak lupa Thomas mengingatkan para anggotanya untuk fokus terhadap gate rank S yang muncul di depan mereka saat ini, daripada mereka malah fokus terhadap Red yang berada di negara lain. Thomas merasa cukup kecewa karena dia mungkin akan lebih bisa bersenang-senang jika saja saat ini dia berada di Jepang. Kota-kota pun hancur tak berbentuk dan para reporter terus menyiarkan hal itu dari atas langit. Mereka tak percaya karena saat ini melihat para makhluk Sun Jinwoo dapat mengalahkan raksasa yang telah menghancurkan negara mereka. Bahkan kulit yang tak tertembus dari sang raksasa layaknya tank saat ini mulai digerogoti oleh pasukan semut milik Sun Jinwoo. Tak hanya itu, di saat ada seorang gadis kecil yang melarikan diri dari sergapan monster raksasa itu, dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Igris pun menebas tangan sang monster hingga terputus, sambil dirinya menggendong gadis kecil itu untuk diselamatkan. Seakan-akan tak ingin memberikan nafas pada musuhnya, Iron pun dengan sangat sigap memukul kepala sang monster itu hingga remuk. Dengan kekuatan para panglima yang Jinwoo miliki saat ini,
Mereka terlihat sangatlah kuat jika dibandingkan dengan para Hunter rank S yang lain. Jinwoo juga sedikit keheranan mengapa para prajuritnya menjadi sangat semangat setelah mereka naik level saat ini. Lalu sang tentara yang diselamatkan oleh Sung Jinwoo tak lupa berterima kasih padanya di sana. Karena Jinwoo tak memahami bahasa tentara itu, dia hanya memberikan jempolnya menandakan jika tentara itu sudah bekerja keras dan sangat bagus. Lalu Sung Jinwoo pun meminta Yoon Jinho mengamankan semua orang yang ada di sekitar tempat ini untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Jinho pun tentu mengerti dengan perintah dari Hyunnya itu. Setelah tak ada orang di sekitarnya, Jinwoo pun akhirnya akan memulai pertarungan yang sebenarnya sebentar lagi. Arise. Bagian pengawas mengabarkan jika daerah Nagoya sudah dikuasai kembali saat ini. Mayat monster pun juga ditemukan di daerah Nakasugawa. Daerah Shizuoka dan Nagano berhasil kembali dikuasai. Kecepatan pengambilan wilayah kembali untuk kubu para manusia pun sangatlah cepat dirasakan. Shigeo sampai merasa takjub dan heran bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi. Berarti apa yang sudah dikatakan oleh Goto Ryuji sebelumnya adalah hal yang benar jika ada seorang hunter yang lebih kuat daripada dirinya di Korea. Saat Shigeo pertama kali melihat Sung Jinwoo di bandara, dia menyadari akan suatu hal. Selama dia melihat puluhan bahkan ratusan hunter yang lain, Jinwoo adalah hunter yang paling terkuat. Shigeo waktu itu tak menyapa Jinwoo cukup banyak, dia hanya menyapa dengan ala kadarnya karena memang keadaan saat ini sangatlah genting. Dan dalam hati Shigeo juga beranggapan dengan adanya hunter Sung Jinwoo juga tak akan terlalu banyak membantu. Melihat para monster yang sudah menyebar ke berbagai penjuru, tentu hal itu akan membuat keadaan menjadi lebih sangat sulit. Bahkan dia sempat berpikiran selama Jinwoo menahan para monster di sana, mereka akan segera mencari bantuan dari negara lainnya lagi. Namun kenyataannya saat ini Jinwoo berusaha menghabisi semua raksasa itu hanya seorang diri saja, bahkan dengan kecepatan yang di luar akal sehat. Terlihat Jinwoo saat ini memandangi satu sosok dan berpikir sangatlah keras. Ternyata saat ini dirinya sedang memikirkan nama yang tepat untuk para monster-monster yang baru dia bangkitkan. Namun karena tak ingin diambil pusing, maka Jinwoo pun memberi nama mereka berurutan seperti nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Beru kembali lagi melaporkan jika dirinya telah berhasil membunuh satu raksasa lagi di suatu tempat. Jinwoo menyebarkan seluruh pasukannya untuk berburu para monster yang berpencar. Lalu dia bergerak menggunakan skill Shadow Exchange-nya dengan cepat. Hal ini terlihat sangat efisien dan membuat perburuan Sung Jinwoo lebih mudah. Namun pekerjaannya sesungguhnya akan dimulai dari sekarang. Dengan makhluk baru Sung Jinwoo, maka dia mendapatkan bantuan kekuatan yang sangat besar. Dia kembali menyebarkan semua makhluk summonnya lebih jauh lagi. Dengan bantuan pasukan Sung Jinwoo yang disebarkan, maka para hunter lainnya menjadi lebih mudah saat mengeliminasi para monster-monster yang keluar dari dalam dungeon break. Ditambah lagi Jinwoo yang memiliki jumlah mana yang sangat luar biasa besar saat setelah mendapatkan Black Heart. Tentu pertarungan ini sudah bisa dipastikan menjadi kemenangan miliknya. Tidak mungkin ada kesempatan untuk menang bagi para raksasa yang saat ini melawan pasukan bayangan Sung Jinwoo. Karena dengan mana super banyaknya membuat para Shadow Jinwoo hampir seperti makhluk abadi. Dan para raksasa tentu akan kehabisan stamina sebelum bisa menghabisi para Shadow milik Jinwoo. Yang jadi masalah di sini adalah di mana bermunculannya gate-gate kecil di sekitar gate rank S ini yang sudah menjadi dungeon break. Maka banyak sekali monster-monster rendahan yang sudah berkeliaran dan menguasai seisi kota. Akhirnya semua warga benar-benar harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Setelah 7 hari dungeon break sudah berjalan, Jinwoo pun akhirnya dapat mendekati dungeon break rank S tersebut. Setelah menyelesaikan seluruh dungeon kecil yang bermunculan. Nampak Jinwoo bertemu dengan Hanekawa yang sepertinya berada di tempat itu untuk mengawasi kondisi. Hanekawa ditugaskan untuk mengawasi kota Tokyo karena banyaknya raksasa yang berkeliaran ke penjuru negara Jepang. Maka hanya dia saja yang saat ini berada di tempat tersebut untuk mengawasi raksasa paling besar ini. Jika menghitung seluruh hunter rank S yang bertugas saat ini dengan hunter Sung Jinwoo yang juga terhitung, maka ada 16 hunter rank S yang berada di Jepang saat ini. 6 hunter rank S Jepang, 2 Cina, 3 Kanada, 2 India, 1 Rusia, dan 1 Inggris. Sudah banyak sekali korban berjatuhan, salah satunya adalah hunter rank S Yuri Orlov, 1 hunter dari Kanada dan 1 dari Jepang. Pada intinya Hanekawa sudah melaporkan segala informasi yang sekiranya Jinwoo perlu ketahui, mengingat Jinwoo adalah bantuan terbesar saat ini bagi pihak Jepang. Jinwoo tentu menyadari raid kali ini berbeda level dengan raid-raid sebelumnya. Karena 3 hunter rank S sudah tewas, maka tak perlu baginya untuk bertanya korban dari hunter rank A tentunya. Lalu Hanekawa juga berkata jika monster raksasa yang keluar dari gate besar itu berjumlah 31 makhluk. Namun 1 dari mereka pergi ke arah lautan dan menuju ke arah Cina.
Hanekawa mengakui ketidaksanggupan negaranya untuk mengatasi hal ini dan kebanyakan raksasa yang tumbang itu juga berkat Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo pun menyadarinya sekarang jika semua musuh raksasa yang berkeliaran sudah diatasi dengan seluruh pasukannya yang saat ini sedang dia sebar ke seluruh penjuru Jepang. Maka saat ini hanya tersisa satu musuh, yaitu raksasa paling besar yang berdiam diri di depan gate tersebut. Seakan-akan dia sedang menunggu Sung Jinwoo di sana untuk dia lawan. Kekacauan yang terjadi di tempat ini seakan-akan membuat suasana langit menjadi gelap meski di siang hari. Jinwoo pun teringat akan suatu tempat yang sangat familiar bagi dirinya. Kondisi saat ini mirip sekali dengan dungeon kastil iblis yang sudah diselesaikan oleh Sung Jinwoo. Dia berpikir jika memang segala hal yang ditunjukkan oleh sistem adalah sebuah prediksi yang nyata, maka hal terakhir yang dikatakan oleh sang arsitek perlu Jinwoo renungkan kembali, karena pesan yang didapatkan Jinwoo belumlah lengkap. Ditambah lagi sang arsitek sudah tewas di tangannya sekarang. Hal itu membuat notifikasi sistem tak muncul kembali, maka sang arsitek benar-benar sudah musnah kali ini. Jinwoo pun bertekad akan menjadi lebih kuat lagi dan akan menggagalkan segala prediksi yang sudah diberikan oleh sistem untuknya. Itulah makna sebenarnya dari kekuatan yang Jinwoo miliki saat ini. Jinwoo ingin menjadi lebih kuat lagi, namun dengan kekuatan yang bisa dia kendalikan. Karena dia tak mau mendapatkan kekuatan besar namun dia tidak bisa kendalikan. Itu akan menjadi bumerang untuknya di kemudian hari. Jinwoo pun berkata pada Hanekawa, jika sepertinya semuanya sudah selesai berkumpul, maka mari kita mulai sekarang pertarungan yang sebenarnya. Hanekawa heran dengan apa yang Jinwoo katakan. Dia mengira ada para hunter lainnya yang akan bergabung di sini. Namun Jinwoo berkata, jika bukan hunter yang bergabung, namun mereka semualah yang akan bergabung. Di suatu tempat, Kanae dan Minoru berhasil mengalahkan salah satu monster dengan bersusah payah. Dia sangat jengkel karena makhluk yang tak dapat mereka kalahkan terlihat lemah sekali di depan para makhluk summon Sung Jinwoo. Dan saat ini mereka bisa membunuh para monster karena bantuan dari para makhluk summon tersebut. Dia merasa seperti petugas bersih-bersih sisanya setelah pesta sudah selesai. Dari segala penjuru sudut kota, nampak satu persatu makhluk summon Sung Jinwoo menampakkan diri. Setelah mereka membantu semua hunter untuk membereskan semua monster di seluruh penjuru Jepang, mereka pun segera bergegas ke tempat tuannya. Bahkan saat ini semua panglima Jinwoo sudah bersiap di belakang Sung Jinwoo, seperti Igris, Iron, Jingma, dan Tank. Hanekawa yang melihat seluruh makhluk summon Jinwoo berkumpul hanya mampu takjub dan terdiam, tak dapat berkata apa-apa lagi. Akhirnya sosok terakhir dan komandan terkuat Sung Jinwoo pun telah tiba, yaitu Beru di sana. Jinwoo pun memuji kinerja semua prajuritnya karena sudah bekerja sangat keras selama 7 hari ini. Tentu Beru berterima kasih pada rajanya yang sudah memuji dirinya. Jinwoo tak lupa meminta Yun Jinho dan Hanekawa ke tempat yang lebih aman, karena dia ingin bertarung habis-habisan bersama pasukannya. Jinho yang mengerti pun segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu bersama Hanekawa. Kembali Jinwoo mengeluarkan seluruh makhluk summon raksasanya yang baru dia dapatkan. Dengan pasukan yang sudah lengkap, Jinwoo pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang.